Randy Kiernet, aktor kelahiran 1988 ini menikah dengan Lady Nayawan pada 2014 dan dikaruniai 3 anak bernama Noah, Emma, dan Jacob. Pada Juni 2023, Lady membongkar bukti perselingkuhan Randy dengan Syahnas Sadiqah yang terjadi sejak Juli 2022 melalui aplikasi ojek online. Lalu Lady menggugat cerai Randy pada Juli 2023, namun pada Agustus 2023 kembali rujuk usai keduanya mengalami kecelakaan sepulang mediasi bersama pendeta. Pada Oktober 2023, keduanya melakukan remarry dan berfoto di gereja Tiberias Nias memakai jas dan gaun pengantin atas keinginan Lady, di mana dulu Lady ingin foto prewedding di sana. Setelah melakukan remarry, keduanya kerap memamerkan kemesraan di media sosial, seperti Randy menulis caption "Love Sekebon" saat sedang liburan ke Palu. Randy yang saat ini sedang kuliah teologi, kini rajin beribadah hingga memberikan kesaksian iman. 23 April kemarin, anak keduanya Emma merayakan ulang tahun ke-7 bersama teman-temannya di sekolah minggu. Bagaimana tanggapan Lady dan Randy terhadap kritikan netizen kepada artis yang membongkar perselingkuhan suaminya sendiri namun kembali rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Randy dan juga Lady hari ini. Gak usah tegang, Ren, santai. Udah enggak ya. Ini kayak kalau bahas ini tuh emang pasti nggak enak banget ya. Apalagi kan ada berita-berita lagi gitu di kalangan selebriti juga. Dan ini kemudian netizen itu responnya yang paling menarik perhatian adalah mereka tuh jadi mulai kayak apatis gitu. Karena ntar udah dibelain sama netizen, karena netizen suka ikut emosi ya. Ntar udah ikut dibelain, rujuk nih ada artikelnya. Pernah viral bongkar perselingkuhan 4 pasangan artis ini pilih balikan gitu ya. Kalian atau Lady sempat baca ini nggak, komentar-komentar ini? Apa yang kamu rasakan ketika banyak orang makanya udah bongkar-bongkar terus ini gitu? Apa yang kamu rasakan? Kalau aku sih udah di fase, maksudnya biasa aja sih Kak. Udah di fase biasa aja? Iya, biasa aja. Maksudnya apa ya, kalau dibilang balikan atau misalnya enggak gitu ya, itu kan kita sebagai manusia gitu ya. Aku maksudnya aku bicara diriku sendiri ya. Aku nggak pernah siapa sih yang mau gitu ya. Gitu, kalau boleh ditarik ulang gitu, siapa yang mau. Tapi kan mungkin memang ini udah jalan yang udah harus dilalui gitu ya. Jadi ya kalau aku ikhlas aja, apapun kata orang ya kita nggak bisa, pro dan kontra itu selalu ada kan gitu. Karena mungkin orang-orang juga ya nggak berada di posisi kalian yang dengan mungkin ada yang mengalami kurang lebih mirip tapi kan nggak persis sama ya. Iya. Ya itu tadi sih aku setuju sih. Secara manusia kadang kita kayaknya aku nggak mau deh kayaknya ya. Karena pernah wawancara Lady bilang ada kemungkinan balikan, karena sempat ngomong kayak aku nggak bisa mikir. Iya kan begitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya apalagi saat itu ya wawancara yang dilakuin di kan awal-awal. gitu ya, berarti kan aku masih ada di dalam masalah itu ya kan, secara mental, secara fisik itu ada di dalam situ. Jadi kalau kita sekarang udah di posisi tenang dan normal, everything's fine gitu, mungkin kita bisa berpikir secara jernih. Makanya aku selalu menjadi hati-hati gitu untuk menunjuk atau misalnya menghakimi atau misalnya beropini untuk masalah orang lain gitu ya. Karena aku tahu betul, sadar betul sebagai manusia di saat di posisi seperti itu pasti kita tuh sebagai manusia sangat kurang untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Betul gitu. Makanya kalau punya masalah larinya ke Tuhan deh, udah paling tepat benar gitu ya. Iya, karena pada saat emosi, apalagi kita mengambil keputusan pada saat emosi itu kadang ya udah kayak nggak bisa mikir secara logis ya gitu ya. Iya betul. Jadi karena nggak pernah direncanakan, nanti ya kalau begini kan itu nggak direncanain gitu. Tapi kalau dibilang lagian sih kenapa gini gitu kan. Kalau misalnya kita susah ngejelasin sama orang yang nggak pernah ada di sepatu kita kan. Gitu sih. Tapi kan efeknya diviralin kamu jadi jerah. Sebenarnya sih efeknya bisa dibilang gini. Kalau aku coba bilang gini, ada orang yang ngelakuin kesalahan tuh ditegur baik-baik, ditegur halus, bisa langsung berubah, bisa langsung sadar. Ya saat itu yang aku butuhin itu, yang lebih kencang lagi. Bener-bener maaf ya, mungkin bisa dibilang dipatahin kakinya, baru kayak oh iya salah, oh iya ini nggak benar nih. Dan itu bukan cuma satu kejadian ya, kan karena pertama viral tuh ramai orang menghujat kamu. Kemudian habis itu mau berusaha untuk mediasi, kecelakaan itu kan juga sebuah momen-momen kesadaran kan? Iya, momen-momen yang apalagi kecelakaan buat aku tuh udah
udahlah itu udah jalan Tuhan. Dan yang buat aku ya kecelakaan itu ya ngebukain mata aku semua-muanya lah, ya sadar yang selalu aku bilang gitu, orang yang di samping aku suka duka ya Lady, sampai maaf ya mungkin di kecelakaan itu juga saat masih dalam mobil walaupun kita komunikasinya juga udah baik saat itu udah bisa komunikasi lah, dan kita di mobil nggak ada berantem, nggak ada apa, ngobrolin musik di radio, tapi kan namanya hati manusia ya, pasti hati yang Lady kan juga masih ada lah, rasa sakit apa-apa. Kebayang nggak sih orang yang masih sakit kayak gini, masih mau nemenin, ini penyebabnya loh, nih yang nyakitin, tapi masih mau nemenin sampai kecelakaan. Bahkan di kecelakaan yang sakit fisiknya Lady lagi, itu sih yang buat aku kayak sadar kayak aduh, udahlah. Kayak masa hatinya udah sakitin, masa fisiknya juga harus sakit lagi. Nggak adil. Jadi hati kalian dilembutkan ya? Kalau iya, terutama Lady. Ya dan hati kamu juga, kalau tidak disadarkan, hatimu tidak diketuk untuk sadar kan, ada orang yang justru digituin malah tambah marah. Iya kan, malah tambah, terserah kalau gitu. Iya, kan, puji Tuhan. Iya, ini kalau Tuhan tidak turun tangan, kayaknya kita manusia susah ya. Iya. Iya bener gak? Iya betul. Kita manusia doang nih ngandelin diri. Ngandelin diri sendiri. Ya bener tadi, kalau Tuhan itu udah sering ngetuk. Cuma kan gimana kitanya manusianya mau buka pintunya atau enggak. Iya. Mungkin aku bisa tadi keadaan semua viral, buruk. Kalau kita lihat perspektifnya itu, egonya kita, sombongnya kita, udahlah makin marah lah makin jadi mungkin. Tapi kalau kita ngelihat itu sebagai sebuah pelajaran dari Tuhan, ya kita kan pasti akan kesombongan jadi kerendahan hati. Mau berubah. Iya, jadi kalau dibilang ya itu lagi Bali ya, kalau memviralkan ya itu emosi manusia gitu ya. Ya ada yang pada saat itu sadar, ada yang enggak gitu. Tapi apakah kemudian selanjutnya, yang penting adalah selanjutnya apa gitu. Selanjutnya emang mau ancur-ancuran atau mau lanjut gitu kan? Iya betul. Dan dua-duanya butuh perjuangan. Ya, ini kan masih proses juga pastinya kalian ya. Jadi kita sekarang taruh Lady dan Randy ke ruang gelar perkara. Silakan hadap-hadapan Randy dan Lady. Silakan sampaikan di saat ini juga apa yang masih ingin kalian sampaikan kepada pasangan masing-masing untuk hentikan ini, hentikan itu. Silakan Lady dulu. Oke. Randy. Stop. Kebanyakan main PS. Boleh tapi jangan kebanyakan. Boleh. Stop apa? Lady stop kalau aku lagi main. Volumenya nggak usah diatur-atur. Gitu. Nggak usah paling kecil karena main game itu butuh suara. Iya. Pakai earphone dong, Pak. Izinin, tolong beliin. Izinin. Biar seru. Oke. Stop. Kayak anaknya beli kaset-kaset game terus. Oh Tuhan. Ya. Kalau anaknya nggak apa-apa, bapaknya ini ya stop. Stop. Stop ngelarang-larang saya beli kaset game. Balik masih ke situ lagi. Iya, PS-nya ada, kalau kasetnya nggak ada, mau main apa? Nah. Stop main yang bayar-bayar, yang gratis saja. Ayo, Lady. Lady, stop kalau udah jalan kita pergi, jangan tiba-tiba ada barang ketinggalan, harus balik lagi, capek, Lady. Stop, bawel. Oke. Ada 1 menit. Aduh, lucu banget ya. Mudah-mudahan ya berantemnya cuma kecil-kecil aja ini ya. Iya, jangan. Tapi kan dari sini kan ya sebenarnya ada solusi sebetulnya ya. Iya. Nggak pengen volume dikecilin. Beliin, oke. Berarti kalau beliin artinya dia harus hemat, nggak beli game setahun ya? Iya. Oh itu gamenya beli ya? Beli poin apa gitu-gitu? Kaset. Kasetnya doang? Iya. Emang sebulan berapa kali beli sih? Enggak banyak, aku 2. Nggak apa-apa lah selama duitnya cuma buat beli gitu doang. Kalau beli kaset, yang kaset lamanya dijual lah. Oh iya? Enggak, di toko kaset itu ada trade-in, jadi kayak bisa tukar kalau misalnya tamat. Buka tempat penyewaan kaset aja nggak bisa? Bisa dibisnisin ya. Oke, baik, sekarang kita card game, silakan dibaca. Randy, baca dulu, pilih muka aku yang mana? Yang ini dulu. Oke, yang paling serem ya, oke silakan. Oke nih. Lady. Aduh.
Kamu masih suka curiga nggak sama aku? Nah. Oh gitu. Puji Tuhan sih selalu selalu ngerasa karena ngelihat tingkah lakunya Randy ya, maksudnya ngelihat kita kan bisa lihat orang tuh dari perilakunya kan, dari perilakunya. Nah jadi karena dia nggak pernah membuat aku merasa curiga, jadi nggak pernah curiga sih sampai sekarang udah mau berapa bulan nih ya, udah mau setahun mungkin gitu. Karena dia juga kalau apa-apa dia nge-pub sendiri. Jadi misalnya aku pergi ya ke kuliah misalnya, dia nyampe dia pub sendiri. Oke. Jadi itu tadi ya ini kan habis melalui krisis ya, pernikahan melalui krisis. Ketika mau rekonsiliasi memang ada banyak yang harus dikerjakan PR-PR-nya. Salah satunya adalah membangun dan menjaga kepercayaan. Betul. Salah satunya ya Randy mau repot-repot nge-pub gitu kan untuk menjaga kepercayaan walaupun Lady nggak minta. Iya. Itu salah satu caranya. Inisiatif sendiri. Jadi setelah rujuk itu sebenarnya masih ada kerja keras juga yang harus dilakukan. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tapi belum